Seorang pembelot Korea Utara mengatakan Kim Jong-un lebih kejam dibanding ayah dan kakeknya. Persepsi orang-orang tentang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat ini mungkin telah banyak berubah setelah melihat hubungan negara tertutup itu dengan Korea Selatan atau Amerika Serikat. Barangkali kini lebih banyak yang beranggapan Korea Utara telah menjadi lebih terbuka dalam hubungannya dengan dunia luar. Bahkan banyak yang percaya akan tercapainya perdamaian dengan Korea Selatan. Namun, bagi para pembelot yang telah melarikan diri dari Korea Utara, pandangan tentang pemimpin ketiga negara itu mungkin jauh berbeda. Seorang pembelot Korea Utara bahkan menyebut Kim Jong-un sebagai pemimpin yang lebih kejam dibanding dua pendahulunya. Han Meong-chul, mantan penjaga kamp penjara Korea Utara yang kini menjabat Direktur Eksekutif Kelompok Advokasi NK Watch, mengatakan warga Korea Utara tidak lagi mendapat kesempatan kedua dalam rezim pemimpin ini. Kakeknya Kim Il-sung dan ayahnya Kim Jong-il dapat memaafkan para pelanggar, terlepas dari apa kejahatannya, kata Han dalam sebuah forum yang diselenggarakan Pusat Data Hak Asasi Manusia Korea Utara, Kamis 21 Maret. Pelanggar akan menjalani hukuman penjara, tetapi selanjutnya akan dibebaskan di bawah pemerintahan Kim Jong-un yang kejam. Tidak ada kesempatan kedua, tambahnya. Transformasi Kim Jong-un dari sosok diktator nuklir menjadi diplomat berbakat pada 2018 mungkin telah meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Perubahan itu juga mengubah persepsi publik Korea Selatan yang situasi pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara, kata Yo Sang-yun, Direktur Utama NKDB. Yun mengatakan muncul persepsi keseluruhan di Korea Selatan bahwa hak asasi manusia Korea Utara telah semakin baik karena diplomasi. Namun keduanya sebenarnya tidak saling berhubungan. Dalam jajak pendapat tahunan yang melibatkan 1.000 warga Korea Selatan pada 2018 lalu menunjukkan penurunan 10% dari jumlah responden yang menilai situasi hak asasi manusia di Korea Utara adalah hal serius dan mengerikan. Warga Korea Selatan lebih optimis tentang perbaikan dalam hak asasi manusia Korea Utara setelah setahun keterlibatan diplomatik. Lebih dari 65% responden pada 2018 mengatakan kondisi Korea Utara akan membaik. Sorotan terhadap Kim Jong-un dan kemampuannya mendefinisikan ulang dirinya telah mengaburkan pemahaman warga Korea Selatan tentang kemampuan pemimpin itu dalam menganiaya, memenjarakan, dan menyiksa orang-orang yang melanggar peraturannya. Oh Kyung-sup, seorang peneliti di Institut Unifikasi Nasional Korea, mengatakan kondisi hak asasi manusia di Korea Utara belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dia juga mengatakan peralihan kekuasaan dari Kim Jong-il kepada Kim Jong-un tidak lantas membuat hidup warga Korea Utara menjadi lebih mudah. Peningkatan yang terjadi di bawah pemimpinan saat ini di Korea Utara adalah dalam hal akses warga untuk mendapat makanan. Hal itu sebagai hasil perubahan pandangan pemimpin tentang pasar. Menurut Han yang beralih dari penjaga penjara menjadi yang dipenjara, Kim Jong-un telah mengizinkan pasar untuk berkembang. Orang-orang yang membeli dan menjual makanan harus terus bergerak demi menghindari pihak berwenang di bawah pemimpin sebelumnya, kata Han. Han melihat warga Korea Selatan telah terbius oleh sikap diplomatik Kim Jong-un, sementara beberapa kamp penjara telah ditutup. Yang lainnya justru semakin berkembang di bawah kepemimpinan Kim Jong-un dan itu demi alasan yang baik. Korea Utara tidak dapat bertahan tanpa kamp-kamp penjara politik. Jika hak asasi manusia berkembang di negara itu, Korea Utara bisa runtuh, ujarnya. Sementara itu, kekejaman Kim Jong-un mendapat saingan dari Kim Yo-jong. Kim Yo-jong merupakan adik dari Kim Jong-un. Pakar memprediksi hal ini. Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong dinilai lebih kejam dari sang kakak jika dia memegang tampuk kekuasaan.
Sejak berkuasa di Korea Utara pada 2011, Kim Jong-un sudah menjadi perbincangan dunia karena bertindak tanpa ampun, tak hanya kepada lawan politik namun juga keluarganya. Namun kini kekejaman Kim Jong-un di Korea Utara disebut mendapat saingan dari sang adik Kim Yo Jong. Ya, serangkaian kabar mengerikan terjadi, di antaranya adalah bagaimana Kim Jong-un mengeksekusi Jang Song-taek yang notabene pamannya sendiri pada Desember 2013 lalu. Kim Jong-un juga membuat Amerika Serikat dan negara tetangga Korea Selatan meradang dengan berbagai uji coba baik senjata nuklir hingga rudal balistik. Kini pakar menyatakan bahwa Kim Yo Jong tidak kalah keras dan kejam dari sang kakak jika mendapat tampuk pemimpin tertinggi Korea Utara. Pernyataan pakar itu muncul setelah Kim tidak muncul ke hadapan publik sejak memimpin pertemuan Dewan Politbiro Partai Buruh pada 11 April lalu. Profesor Natasha Lindsted dilansir Daily Mirror Sabtu 25 April lalu mengatakan gender tak menjadi penghalang si adik menjadi tiran baru. Pakar rezim totalitarian itu menyatakan jika Kim adiknya masuk, maka tradisi keluarga memimpin Korea Utara sejak Kim Il Sung di 1948 terus terjaga. Saya tidak percaya posisinya sebagai perempuan bakal melemahkan posisi jika dia memegang kekuasaan, beber Profesor Lindsted. Dia menerangkan keluarga Kim tidak dilihat sebagai manusia biasa oleh rakyat Korea Utara. Mereka dianggap sebagai wakil Tuhan yang akan mengurusi segalanya. Lindsted menjelaskan jika Kim Yo Jong berkuasa, maka dia juga akan dianggap sebagai Tuhan sama seperti kakaknya tersebut. Sangat dimungkinkan dia akan mengambil pendekatan yang lebih kejam dari kakaknya terhadap dunia karena level kemiskinan yang mereka alami, paparnya. Lindsted mengatakan dia yakin Kim adik akan lebih tegas dari kakaknya, apalagi dia sering terlihat di muka umum akhir-akhir ini. Profesor Lindsted melanjutkan sangat mungkin adik Kim merasa bahwa dia perlu lebih tegas dari kakaknya jika dia berkuasa. Kim Yo Jong mendapat pengawalan ketat ketika mendarat di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, merupakan salah satu figur berpengaruh di Korea Utara. Kim Yo Jong berstatus adik sang pemimpin saat ini, Kim Jong-un. Merupakan lulusan sains komputer, Kim Yo Jong adalah anak kelima sekaligus terakhir mendiang Kim Jong-il, pemimpin kedua Korea Utara. Dia mempunyai hubungan dekat dengan Kim Jong-un seperti kakaknya. Dia mendapatkan kemewahan di tengah kemiskinan yang diderita Korea Utara. Sejak berusia 9 tahun, dia sudah belajar di Swiss bersama kakaknya, di mana mereka mendapat pengawalan penjaga bahkan mendapat juru masak pribadi. Setelah itu, perempuan yang diyakini berusia 31 tahun tersebut melanjutkan pendidikannya di Pyongyang sebelum masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Oleh Kim, dia dipercaya sebagai utusan negara komunis itu dan mendampingi kakaknya saat bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adik Kim digadang-gadang menjadi kandidat terkuat memimpin negeri komunis itu karena putra Kim Jong-un dianggap masih terlalu muda. Sementara kakak tertua mereka, Kim Jong-chul, dianggap sebagai playboy yang tak tertarik dengan politik sehingga tidak dianggap sebagai ahli waris. Kemudian saudara tiri laki-laki Kim Jong-nam tewas diracun pada 2017 lalu, dengan saudara tiri perempuan Kim Sol-song juga tak dianggap penantang terkuat. Sun Young Lee, pakar Korea asal Amerika Serikat, menuturkan Kim adik bisa lebih kejam dari kakaknya, bahkan mungkin melebihi ayah serta kakeknya. Dia harus menunjukkan kepemimpinannya dengan memprovokasi Amerika Serikat melalui uji coba senjata atau mungkin serangan mematikan ke Korea Selatan, paparnya. Adik dari orang nomor 1 di Korea Utara itu akan diterima sebagai pemimpin berikutnya terlepas dari jenis kelaminnya karena keluarga besarnya telah dianggap sebagai dewa di negara itu. Saudari diktator Korea Utara Kim Jong-un itu kini tengah menanti harinya untuk dapat merebut kekuasaan jika saudara kandungnya meninggal karena penyakit misterius yang menimpanya. Kim Yo Jong, suksesor pemimpin Korea Utara yang dinilai bakal lebih bengis dari sang kakak yaitu Kim Jong-un. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah jika Kim Yo Jong memang akan berlaku lebih kejam dari
kakaknya, dan juga kakeknya.